Baik, selamat siang, saudara. Hari ini kita akan bahas mengenai ring faktor yang saya persilakan untuk saudara Imanul Umar, Astri, dan Muhammad Khairul untuk mempresentasikan ring faktor. Saya persilakan. Baik, Pak, terima kasih. Saya izin share screen, ya. Iya, moga-moga. Apa sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai ring faktor. Kita langsung aja ya ke definisi ring faktor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Oke, good. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ring faktor. Misalkan di sini R adalah sebuah ring dan misalkan S adalah ideal dari R, maka dapat membentuk R per S sama dengan himpunan A ditambah S, di mana A adalah elemen dari R. Ring faktor di sini merupakan himpunan yang berisi dari koset-koset kanan dan koset-koset kiri. Maka apabila dalam operasi penjumlahan koset-koset pada R per S didefinisikan sebagai berikut. Di mana A ditambah S ditambah B ditambah S itu sama dengan A ditambah S, di mana A ditambah B merupakan elemen dari R. Sedangkan operasi perkalian dari koset-koset pada R per S definisikan sebagai A ditambah S, B ditambah S, sama dengan, mohon maaf, A ditambah S dikali B ditambah S itu sama dengan A dikali B ditambah S, di mana A dikali B ini juga merupakan elemen dari R. Selanjutnya, di sini untuk mempermudah diberikan contoh 1, di mana Z per 4Z itu sama dengan himpunan 0 ditambah 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, 3 plus 4Z. Untuk melihat cara menambah dan mengalihkan, pertimbangkan 2 ditambah 4Z dan 3 ditambah 4Z. Untuk penyelesaiannya seperti berikut. 2 ditambah 4Z ditambah 3 ditambah 4Z. Karena yang diminta adalah 2 ditambah 4Z dan 3 ditambah 4Z. Lalu kita jumlahkan sesuai definisi yang tadi, bahwasanya 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 ditambah 4Z. Karena 5 ditambah 4Z ini tidak ada di himpunan Z per 4Z, maka dapat kita sederhanakan menjadi 1 ditambah 4 ditambah 4Z. Sehingga sama dengan 1 ditambah 4Z. Karena kenapa kok 1 plus 4 ditambah 4Z ini
sama dengan 1 ditambah 4Z, karena kita tahu bahwasanya 4 ini adalah elemen dari 4Z, di mana anggota 4Z adalah bilangan bulat berkelipatan 4. Maka dapat kita tulis 1 ditambah 4Z. Begitu juga untuk melihat dengan cara mengalihkan. Di sini kita dapat tulis 2 plus 4Z dikali 3 plus 4Z. Maka kita kalikan 2 dengan 3. Maka dapat dihasilkan 6 ditambah 4Z. Karena 6 ditambah 4Z ini tidak ada di himpunan Z per 4Z, maka dapat kita tulis 2 ditambah 4 ditambah 4Z. Nah, sama dengan yang cara penjumlahan, karena 4 di sini merupakan elemen dari 4Z, dan anggota 4Z adalah bilangan bulat berkelipatan 4, maka dapat kita tulis 2 ditambah 4Z. Dari sini, contoh 1 ini, yang dikatakan ring adalah Z, dan yang dikatakan 4Z itu merupakan ideal dari Z. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua operasi adalah modulo 4. Dari sini, apa ada yang ditanyakan? Siapa? Akil. Iya. Akil. Itu yang 0 sama 1. Gimana? Kan ini 2 sama 3 yang ditambah. Oh iya, iya. Kalau misal 0 plus 4Z misal, sebentar. Misal kita menambahkan yang 04Z dengan 144Z misalkan. Maka hasilnya itu 1 ditambah 4Z. Jadi tidak usah disederhanakan seperti ini. Karena 1 plus 4Z ini berada di himpunan Z per 4Z. Seperti itu, Mbak Rizka. Oh iya, paham. Makasih, Kak Gil. Ya, sama-sama. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, next ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah teorema 14.2 keberadaan ring faktor. Misalkan R adalah sebuah ring dan misalkan S adalah subring dari R. Himpunan koset A ditambah S, di mana A elemen R adalah ring di bawah operasi A plus S plus B plus S sama dengan A plus B plus S, dan A plus S B dikali B plus S sama dengan A dikali B plus S jika dan hanya jika S adalah ideal dari R. Dari teorema ini, kita akan membuktikan secara dua arah. Selanjutnya, di sini adalah pembuktian yang pertama. Pembuktian pertama ini dibuktikan dari kanan ke kiri. Misalkan R adalah suatu ring dan S
adalah suatu ideal dari R, di mana himpunan A plus S, di mana A elemen R, adalah himpunan semua koset kiri dari S di R terhadap operasi penjumlahan pada R. Karena R itu ring, maka R merupakan grup abelian. Jelas S subgrup normal sehingga R per S membentuk grup faktor terhadap operasi penjumlahan koset berikut. Pada materi grup faktor, kan kita sudah diajari untuk menjumlahkan koset, yaitu sebagai berikut ini. Jadi, misalkan ada A ditambah S ditambah B ditambah S sama dengan A ditambah B ditambah S. Untuk membangun ring faktor juga pada operasi perkalian pada R per S itu juga dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu di mana A ditambah S dikali B ditambah S sama dengan A dikali B ditambah S. Lalu akan ditunjukkan bahwa operasi perkalian koset ini adalah well-defined. Well-defined ini maksudnya adalah terdefinisi dengan baik. Maksudnya adalah operasi tersebut merupakan operasi biner. Jadi kita tuliskan A ditambah S sama dengan A absen ditambah S dan B plus S itu sama dengan B absen ditambah S akan ditunjukkan A kali B plus S itu sama dengan A absen B absen ditambah S. Berikutnya, nah, misalkan di sini A sama dengan A absen ditambah S1 dan B sama dengan B absen ditambah S2 untuk suatu S1, S2 elemen dari S. Maka A dikali B kita substitusikan nilai A dan nilai B-nya, maka didapat A absen ditambah S1 dikali B absen ditambah S2. Maka kita kalikan seperti biasa. Nah, seperti ini. Maka didapat A absen, B absen ditambah A absen dikali S2 ditambah B absen dikali S1 ditambah S1 dikali S2. Karena S ideal, maka A absen S2 dan B absen S1 berada di S. Kita tahu bahwasannya ketika ideal itu dikalikan dengan elemen dari ring, maka menghasilkan ideal. Di mana S2 ini merupakan elemen dari ideal dan A merupakan elemen dari ring. Maka A absen dikali S2 itu berada di S. Begitu juga dengan B absen dikalikan dengan S1. Karena S1 di sini merupakan elemen ideal dan B ini merupakan elemen ring, maka B absen dikali S1 itu berada di S. Sehingga dapat kita tuliskan A dikali B ditambah S itu sama dengan A absen dikali B absen tambah A absen dikali S2 ditambah B absen dikali S1 ditambah S1 dikali S2 ditambah S sama dengan A absen
dikali B absen ditambah S. Kenapa ini kok hasilnya A absen, B absen ditambah S? Kita tahu bahwasannya A absen dikali B absen ini, terus A absen dikali S2, ditambah B absen dikali S1, ditambah S1 dikali S2 ini merupakan elemen dari S atau berada di S. Jadi, mohon maaf, sampai sini ya. Sebentar. Jadi di sini, nah, kan di sini A absen dikali S2 itu berada di S. Lalu B absen dikali S1 juga berada di S. S1 dikali S2 di sini berada di S atau elemen S. Maka sehingga dapat kita tuliskan bahwasanya A dikali B plus S ini itu sama dengan A absen dikali B absen ditambah S. Nah, selanjutnya akan dibuktikan yang dari kiri ke kanan. Nah, misalkan di sisi lain, anggaplah S di sini adalah subring dari R, yang bukan ideal dari R. Kemudian ada elemen S, itu merupakan elemen dari ideal, dan R elemen dari ring, sedemikian rupa, sehingga S dikali R bukan elemen dari S, atau R dikali S bukan elemen dari S. Nah, di sini kita menggunakan kontradiksi. Jadi untuk memudahkan, kita asumsikan atau kita anggap SR di sini bukan elemen dari S. Lalu kita pertimbangkan elemen S plus S sama dengan 0 plus S dan R plus S. Maka S plus S dikali R plus S itu sama dengan SR ditambah S. Ini sesuai definisi yang pertama tadi. Jadi S dikali R. Maka sama dengan SR plus S. Tetapi ketika 0 ditambah 5 dikali R ditambah S itu sama dengan 0 dikali R ditambah S sama dengan S. Sesuai yang ini tadi, yang definisi pertama, jadi 0 dikali R, maka hasilnya S. Karena SR ditambah S tidak sama dengan S, perkaliannya tidak terdefinisi dengan baik, dan himpunan koset bukanlah ring. Jadi di sini ketika S itu bukan ideal, maka perkaliannya itu tidak terdefinisi dengan baik. Nah, dari sini apa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat sifat-sifat operasi di R per S, di mana tertutup terhadap penjumlahan. Nah, dalam pembuktiannya, kita ambil dua unsur sembarang di R per S. Misalkan saja di sini ada A ditambah S dan B ditambah S. Nah, maka A ditambah S ditambah B ditambah S. Nah, sesuai
definisi tadi yang sebelumnya telah dibicarakan, maka itu sama dengan A ditambah B ditambah S. Di mana A ditambah B ditambah S ini merupakan elemen dari R per S. Maka sifat dari operasi di R per S itu terbukti tertutup terhadap penjumlahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu asosiatif terhadap penjumlahan. Ambil sebarang 3 unsur di R per S. Misalkan A ditambah S, B ditambah S, dan C ditambah S. Maka A ditambah S ditambah B ditambah S ditambah C ditambah S sama dengan, untuk A ditambah S ditambah B ditambah S ini karena sesuai definisi maka hasilnya yaitu A ditambah B ditambah S ditambah C ditambah S. Kemudian dioperasikan lagi sehingga menghasilkan A ditambah B ditambah C ditambah S. Karena berlaku penjumlahan asosiatif, maka A ditambah B ditambah C ditambah S. Sehingga A ditambah S ditambah B ditambah C ditambah S. Sehingga menghasilkan A ditambah S ditambah B ditambah S ditambah C ditambah S. Seperti ini. Selanjutnya, yaitu ada unsur identitas terhadap penjumlahan. Pilih 0 ditambah S elemen di R per S. Karena untuk sembarang A ditambah S di R per S memenuhi, maka A ditambah S ditambah 0 ditambah S itu sama dengan sesuai definisi yaitu A ditambah 0 ditambah S sama dengan A ditambah S. Dan 0 ditambah S ditambah A ditambah S itu sama dengan sesuai definisi yaitu 0 ditambah A ditambah S. Sehingga menghasilkan A ditambah S. Dari sini kita tahu bahwa 0 ditambah S itu merupakan identitas terhadap penjumlahan. Selanjutnya, yang keempat yaitu setiap anggota di R per S memiliki inverse terhadap penjumlahan di R per S. Misalkan, A ditambah S itu merupakan elemen di R per S. Maka ada negatif A ditambah S elemen dari R per S. Dan memenuhi A ditambah S ditambah negatif A ditambah S. Karena sesuai definisi, maka A ditambah negatif A ditambah S sama dengan 0 ditambah S. Nah, 0 ditambah S ini yaitu unsur identitas terhadap penjumlahan tadi. Dan negatif A ditambah S ditambah A ditambah S sesuai definisi, maka menghasilkan negatif A ditambah S sama dengan 0 ditambah S. Nah, oleh karena itu, setiap unsur A
ditambah S di R per S, maka memiliki inverse di R per S, yaitu negatif A ditambah S. Selanjutnya, yang kelima yaitu komutatif terhadap penjumlahan. Untuk pembuktiannya, ambil dua unsur sembarang di R per S, yaitu dimisalkan A ditambah S dan B ditambah S. Maka A ditambah S ditambah B ditambah S ini sesuai definisi menghasilkan A ditambah B ditambah S. Karena bersifat komutatif, maka bisa ditulis B ditambah A ditambah S. Sehingga B ditambah S ditambah A ditambah S. Jadi, terbukti bahwa komutatif terhadap penjumlahan. Selanjutnya, yang keenam yaitu tertutup terhadap perkalian. Pembuktiannya sama, yaitu ambil dua unsur sembarang di R per S. Misalkan A ditambah S dan B ditambah S. Maka A ditambah S dikali B ditambah S sesuai dengan definisi menghasilkan A dikali B ditambah S. Sehingga A dikali B ditambah S ini merupakan elemen di R per S. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada akan saya lanjutkan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu asosiatif terhadap perkalian. Untuk pembuktiannya, ambil tiga unsur sembarang di R per S, yaitu dimisalkan A ditambah S, B ditambah S, dan C ditambah S. Maka A ditambah S dikali B ditambah S dikali C ditambah S. Untuk A ditambah S dikali B ditambah S ini sesuai definisi maka menghasilkan A dikali B ditambah S. Kemudian dikalikan dengan C ditambah S. Kemudian dioperasikan lagi sehingga menghasilkan A dikali B dikali C ditambah S. Karena asosiatif terhadap perkalian, maka bisa ditulis A dikali B dikali C ditambah S. Sehingga A ditambah S dikali B dikali C ditambah S. Dari sini dihasilkan A ditambah S dikali B ditambah S dikali C ditambah S. Selanjutnya, untuk yang ke-8 yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ambil tiga unsur sembarang di R per S. Misalnya A ditambah S, B ditambah S, dan C ditambah S. Maka A ditambah S dikali dengan B ditambah S ditambah C ditambah S. Nah, untuk B ditambah S ditambah C ditambah S ini sesuai definisi itu menghasilkan B ditambah C ditambah S. Sehingga A ditambah S dikali B ditambah C ditambah S. Kemudian dioperasikan lagi menghasilkan A dikali B ditambah C ditambah S. Kemudian ini dioperasikan dengan sifat distributif
sehingga menghasilkan A dikali B ditambah A dikali C ditambah S. Kemudian A dikali B ditambah S ditambah A dikali C ditambah S. Nah, dari sini menghasilkan A ditambah S dikali B ditambah S ditambah A ditambah S dikali C ditambah S. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Permisi, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan distributif kiri ya. Apakah juga berlaku untuk distributif kanan? Ya, terima kasih Lintang. Akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya contoh 2. Nah, jika suatu ideal dibangun oleh 2 dalam Z6 adalah K sama dengan 0,2,4, tunjukkan bahwa Z6 per K merupakan ring faktor. Penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari koset-koset kanan dan koset-koset kiri K di dalam Z6. Bisa dilihat ya, koset kirinya seperti ini dan koset kanannya seperti ini. Maka diperoleh koset kirinya sama dengan koset kanan. Ada 2 koset dari ring Z6, yaitu K plus 0 dan K plus 1. Nah, kenapa K plus 2, K plus 3, K plus 4, dan K plus 5 itu tidak masuk di dalam koset dari ring Z6? Karena K2, K3, K plus 2, K plus 3, K plus 4, dan K plus 5 itu memiliki nilai yang sama dengan K plus 0 dan K plus 1. Kita lihat kembali ya. Seperti ini, K0-nya itu 024, K1 135, K2-nya 240. Nah, ini kan sama dengan K0-nya. Seperti itu juga seterusnya, akan sama seperti K plus 0 dan K plus 1. Sehingga hanya ada 2 koset dari ring Z6, yaitu K plus 0 dan K plus 1. Kemudian kita akan membuktikan bahwa Z6 per K ini adalah ring dengan menggunakan tabel Cayley berikut. Tabel yang pertama adalah tabel operasi penjumlahan. Bisa dilihat ya. Ini. Kemudian tabel yang kedua merupakan tabel perkalian dari anggota koset-koset tadi. Pada tabel 1 dan tabel 2 ini menunjukkan penjumlahan dan perkalian unsur-unsur di Z6 per K. Nah, selanjutnya dari tabel tersebut kita akan membuktikan syarat-syarat suatu ring merupakan ring faktor dari Z6 per K. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tertutup terhadap penjumlahan di Z6 per K. Kita lihat lagi ya, tabel yang operasi penjumlahan. Tadi kan diminta tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, tertutup kan berarti ketika setiap anggota di Z6 per K itu ditambahkan dengan anggota di Z6 per K itu akan menghasilkan anggota di Z6 per K itu sendiri. Bisa kita lihat ya di sini. Hasil-hasil penjumlahan dari elemen-elemen yang ada di Z6 per K itu akan menghasilkan anggota yang juga ada di dalam Z6 per K itu. Sehingga dari tabel ini terlihat bahwa
ring Z6 per K ini merupakan memiliki sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan di Z6 per K. Ada anggota K plus 0 dan K plus 1 itu anggota Z6 per K. K plus 0 ditambah K ditambah 1 ditambah K plus 1 itu sama dengan K plus 0 ditambah K plus 1 ditambah K plus 1. Sesuai dengan definisi tadi ya, K plus 0 ditambah 1 dari ini. 0 ditambah 1 ditambah K plus 1 sama dengan K plus 0 ditambah K plus 1 ditambah 1. Kemudian K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan K plus 0 ditambah K plus 0. Lalu K plus 1 ditambah 1 sama dengan K plus 0 ditambah 0. Lalu K plus 0 sama dengan K plus 0. Kenapa di sini dari K plus 1 ditambah 1 bisa menjadi K plus 0? Karena kan tadi kita sudah bicarakan ya bahwa K plus 2 itu akan sama dengan K plus 0. Sehingga K plus 0 ditambah K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan K plus 0 ditambah K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan K plus 0. Jadi terbukti ya Z6 per K ini asosiatif terhadap penjumlahan. Kemudian adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan di Z6 per K. Kita lihat lagi tabel penjumlahan ini ya. Yang diminta adalah unsur identitas. Kan kita sudah tahu ya kalau identitas itu misal ada suatu elemen A itu ada di ring Z, maka A ditambah identitas itu sama dengan identitas ditambah A sama dengan A. Berarti ketika A itu ditambah dengan identitas, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Kita lihat di tabel ini, yang manakah unsur yang ketika dia itu ditambah dengan suatu unsur lain, maka akan menghasilkan suatu unsur lain tersebut. Kita lihat dari tabel ini, ketika K plus 0 ditambah dengan K plus 0, maka akan menghasilkan K plus 0. Lalu K plus 1 ditambah K plus 0 akan menghasilkan K plus 1. Nah, di sini terlihat kan ketika K plus 1 ini ditambah K plus 0, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa K plus 0 ini merupakan identitas dari Z6 per K ini terhadap operasi penjumlahan. Jadi terbukti ya ada unsur satuan atau identitas yang merupakan K plus 0 terhadap penjumlahan di Z6 per K. Kemudian yang keempat, adanya unsur balikan atau inverse terhadap penjumlahan di Z6 per K. Kita lihat lagi tabelnya ya. Inverse kan berarti ketika ada elemen A di ring Z, berarti ketika A ditambah dengan A inverse itu sama dengan A inverse ditambah A sama dengan identitas. Nah, kita sudah sepakatkan tadi ya, identitasnya itu adalah K plus 0. Berarti kita mencari, kita akan menentukan inverse dari K plus 0 dan K plus 1 ini, karena memang anggota dari Z6 ini cuma 2. Berarti inverse dari K plus 0 adalah K plus 0. Kenapa? Karena ketika K plus 0 ditambahkan dengan K plus 0, maka akan menghasilkan identitas yaitu K plus 0. Berarti K plus 0 ini memiliki inverse yaitu K plus 0. Bagaimana dengan K plus 1? Berarti kan berapa K plus 1 ditambah berapa yang menghasilkan
K plus 0 yang merupakan identitas. Di tabel ini terlihat bahwa ketika K plus 1 ditambahkan dengan K plus 1, maka akan menghasilkan K plus 0. Nah, berarti inverse atau balikan dari K plus 1 ini adalah K plus 1. Seperti itu. Berarti terbukti ya bahwa ada unsur balikan atau inverse terhadap penjumlahan di Z6 per K. Kemudian yang kelima, komutatif terhadap penjumlahan di Z6 per K. Kita lihat lagi ya tabelnya ini. Komutatif kan berarti misal ada dua elemen di ring Z, yaitu A dan B. Berarti A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau kita memakai tabel Cayley, bisa kita menentukan suatu ring itu merupakan komutatif atau bukan. Itu kita buat diagonal utama. Diagonal utama seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sisi atas dan sisi bawah diagonal utama itu apakah simetri atau cermin gitu. Nah, pada tabel ini diagonal maksudnya sisi atas dari diagonal utama dan sisi bawahnya itu simetris atau mencerminkan sisi atas itu mencerminkan sisi yang bawah. Berarti ring ini dengan operasi penjumlahan itu terbukti komutatif. Seperti itu. Next. Sekarang yang keenam adalah tertutup terhadap perkalian di Z6 per K. Sekarang kita lihat tabel yang perkalian ya. Tadi kan tertutup itu ketika unsur di Z6 per K itu dikalikan dengan unsur di Z6 per K itu akan menghasilkan unsur yang ada di Z6 per K itu juga. Bisa kita lihat di sini ya, bahwa hasil kali dari unsur-unsur yang ada di Z6 per K ini menghasilkan unsur yang ada di Z6 per K juga, yaitu K0, K plus 0, K plus 0, K plus 0, dan K plus 1. Sehingga dari tabel ini terbukti bahwa Z6 per K ini terhadap operasi perkalian itu tertutup sifatnya. Tertutup terbukti ya. Kemudian asosiatif terhadap perkalian di Z6 per K. Nah, ada K plus 0 dan K plus 1 itu anggota Z6 per K. K plus 0 dikali K plus 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 0 dikali K plus 1 dikali K plus 1. Lalu sesuai dengan definisi tadi, 0 dikali 1. Berarti K ditambah 0 dikali 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 0 dikali K plus 1 dikali 1. Kemudian K plus 0, 0 dikali 1, 0 ya. K plus 0 dikali K plus 1 sama dengan K plus 0 dikali K plus 1 dikali 1 yaitu 1. Kemudian K ditambah 0 dikali 1 sama dengan K ditambah 0 dikali 1. Berarti sama dengan K plus 0 sama dengan K plus 0. Sehingga K plus 0 dikali K plus 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 0 dikali K plus 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 0. Sehingga Z6 per K ini asosiatif terhadap perkalian. Kemudian yang terakhir
distributif perkalian terhadap penjumlahan di Z6 per K. Kan ada K plus 0 dan K plus 1 itu anggota di Z6 per K. Misalkan A sama dengan K plus 0, B sama dengan K plus 1, dan C sama dengan K plus 1. Maka sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan A dikali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. K plus 0 kita substitusikan ya. Nilai ini ABC-nya K plus 0 dikali K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan K plus 0 dikali K plus 1 ditambah K plus 0 dikali K plus 1. K plus 0 dikali K plus 1 ditambah 1 sama dengan K plus 0 dikali 1 ditambah K plus 0 dikali 1. K ditambah 0 dikali 1 tambah 1 sama dengan K plus 0 kali 1 ditambah 0 kali 1. K plus 0 sama dengan K plus 0 tambah 0. K plus 0 sama dengan K plus 0. Sehingga terbukti bahwa Z6 per K ini memiliki sifat distributif terhadap perkalian dan penjumlahan. Nah, karena ke-8 sifat-sifat tadi telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Z6 per K ini yang anggotanya adalah K plus 0 dan K plus 1 merupakan suatu ring faktor. Nah, demikian, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah presentasi, dan saya mau ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, jadi yang pertama adalah hakikat dari ring faktor. Ya. Jadi mungkin akan ada baiknya karena di dalam teori grup kita juga sudah bahas, ya, kita sudah punya konsep mengenai grup faktor. Nah, grup faktor itu intinya apa? Ya, jadi grup faktor itu adalah suatu grup yang isinya adalah koset-koset dari suatu subgrupnya, yang dalam hal ini adalah subgrup norma. Sementara untuk yang ring faktor demikian juga, ya, jadi secara analog juga terjadi pada teori ring. Ya, di dalam teori ring, ya kita mulai dulu ring faktor itu dibangun oleh koset-koset yang ada, yang dibentuk oleh, yang dimiliki oleh subring, yang dalam hal ini subring yang memenuhi sifat ideal. Ya, ini jadi sifat ideal. Sehingga kalau tadi Anda menyebutkan R per S gitu ya. Nah, maka nanti perlu kalau ini sudah merupakan sebuah sebuah notasi untuk ring faktor, ya maka kita bisa mengatakan ini bukan R per S gitu ya. Jadi adalah suatu ring faktor R pada modulo S, yang berarti itu adalah himpunan semua koset jumlahan dari S di dalam R. Ya, jadi seperti itu yang perlu dinyatakan. Sehingga sama seperti pada saat kita membangun grup faktor, maka untuk yang ring faktor kita juga sama. Ya, jadi kalau misalkan kita punya R adalah ring, ya, jadi adalah ring. Kemudian S itu merupakan subring, ya, subring pada R yang dia memenuhi aksioma ideal. Ideal bahwa semua koset kiri perkalian dan koset kanan perkaliannya itu
akan berada atau merupakan subset pada S, ya, jadi ideal. Jadi artinya untuk setiap A, B elemen di dalam R, ya, maka koset kiri AS itu akan merupakan subset pada S, dan koset kanan SB itu juga akan subset pada S. Ini, jadi yang harus dipenuhi ini ideal dulu. Kenapa harus merupakan ideal? Nah, ini. Kalau S itu merupakan sebuah ideal pada ring R, maka kalau kita mau bangun, ya, jadi kalau tadi kan di dalam apa namanya, kita ingat kembali pada masalah grup faktor, kan di situ kita punya harus, kalau kita mau membentuk sebuah ring, ya intinya kalau kita mau membentuk sebuah ring, maka di situ harus ada dua operasi biner yang harus kita definisikan, gitu kan? Sama kalau misalkan pada saat kita bangun grup faktor, ya namanya grup, ya, jadi harus memenuhi aksioma grup, maka di situ harus memenuhi ini ada satu operasi biner yang didefinisikan. Demikian juga sehingga kalau di dalam ring faktor, ya, jadi karena itu adalah himpunan, ya, jadi himpunan dari koset-koset di dalam dari suatu ideal yang harus memenuhi aksioma ring, ya, sehingga kalau kita mau membangun sebuah ring, maka berarti harus ada dua operasi biner yang harus kita definisikan. Ini, ya, sehingga kita mendefinisikan di situ, ya, didefinisikan kalau misalkan ada koset dari S, ya, A ditambah S ditambah B ditambah S, maka ini secara definisinya itu akan didefinisikan sebagai A plus B plus S. Nah, untuk operasi perkaliannya, maka A plus S, ya, dua koset, ya, perkalian dua koset, ini B plus S, ya, maka ini akan didefinisikan sebagai A kali B di plus S. Nah, ini adalah definisi dari operasi biner, operasi jumlahan, dan operasi perkalian di dalam himpunan koset-koset dari S. Nah, tadi bisa dibuktikan sebenarnya operasi biner ini akan didefinisikan secara baik kalau misalkan S itu merupakan suatu ideal. Ya, jadi kedua ini, ya, jadi kedua operasi ini, operasi jumlahan dan operasi perkalian ini akan terdefinisi dengan baik atau di well defined. Ini hanya jika dipenuhi kalau dipenuhi jika S itu merupakan suatu ideal. Ya. Jadi kalau S merupakan suatu ideal, maka kedua ini akan berlangsung. Ya, jadi khususnya ke operasi perkalian. Kalau operasi jumlahannya nggak masalah, ya. Jadi operasi jumlahannya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk operasi perkaliannya, ya, jadi A plus S dikalikan B plus S yang akan menghasilkan AB plus S ini hanya akan bisa terjadi kalau S itu merupakan ideal. Ya, silakan nanti ditunjukkan. Nah, ini. Jadi sehingga mengapa sebuah subring di dalam ring R atau himpunan koset-koset dari subring dalam suatu ring itu akan bisa membentuk ring, ya. Jadi akan membentuk ring kalau S itu memenuhi atau subring tadi memenuhi aksioma ideal, ya. Jadi persyaratan S adalah ideal itu karena supaya operasi biner penjumlahan dan perkalian ini bisa didefinisikan secara benar, gitu ya. Sebab kalau misalkan S-nya bukan merupakan ideal, maka hanya subring saja, maka untuk operasi perkaliannya nanti tidak akan berlaku demikian. Ya, jadi oke, ya. Sehingga dari sini kita bisa berawal. Jadi kita punya suatu himpunan. Di himpunan itu adalah himpunan semua koset jumlahan dari S, ya. Jadi ini, sehingga ini nanti akan disebutkan ini adalah himpunan dari R modulo S, ya, himpunan R modulo S. Inilah himpunan semua koset dari S di dalam R, ya, di mana A itu elemen R.
Ya, jadi kalau misalkan ini kita operasikan, ya, kita kasih bintang, ya, jadi operasi bintang itu, maka RS, ya, jadi RS dengan operasi jumlahan dan perkalian pada koset perkalian penjumlahan koset dari S ini, maka akan memenuhi semua aksioma ring. Ya, jadi harus memenuhi aksioma ring. Jadi kalau misalkan kita ingin bangun apakah, jadi dengan operasi yang didefinisikan di dalam bintang ini, ya, di dalam bintang yang ini, itu, ini, ya, operasi jumlahan dan perkalian itu, apakah itu merupakan ini? Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah suatu sistem di R modulo S dengan operasi jumlahan, operasi perkalian, ya, yang dari koset-koset di dalam S itu akan merupakan ring. Ya, ya, ini akan membentuk ring. Yang untuk ring, maka berarti harus memenuhi semua aksioma ring. Ada 8 aksioma yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, sistem ring modulo R modulo S dengan operasi jumlahan ini harus membentuk grup komutatif. Ya, kemudian jadi ada 5 aksioma nanti di sini. Kemudian R modulo S terhadap operasi perkaliannya yang didefinisikan di dalam bintang tadi, ini harus merupakan tertutup dan asosiatif. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya harus adanya distributif. Ya, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sehingga dengan memenuhi 8 aksioma ini, maka ya kalau memenuhi itu, maka bisa kita katakan R, ya, modulo S terhadap operasi jumlahan dan operasi perkalian yang didefinisikan, ya, perkalian koset yang didefinisikan, ini akan membentuk ring. Ya, ini akan membentuk ring. Nah, sehingga kita bisa menyebut ini sebagai sebuah ring faktor. Ya, ring faktor dari R ini modulo S. Yang artinya bahwa ring faktor dari R modulo S itu adalah ring yang dibentuk oleh koset-koset dari S di dalam R, di mana S-nya adalah sebuah ideal. Jadi ini adalah himpunan dari koset-koset, ya, ini. Jadi himpunan dari semua koset dari S di dalam R, di mana S-nya adalah sebuah ideal. Maka dengan operasi penjumlahan dan perkalian koset, maka R modulo S ini akan membentuk sebuah ring faktor yang kemudian kita sebut sebagai ring faktor dari R modulo S. Oke, itu jadi itu gambarannya. Ya, jadi itu gambarannya terkait dengan bagaimana kita bisa mengkonstruksi sebuah ring faktor. Ya, jadi intinya adalah sama halnya analog dengan grup faktor. Hanya saja pada grup faktor kita cukup dengan satu operasi biner. Ya, tetapi kalau misalkan pada ring faktor, ya, kita harus melibatkan 2 operasi biner. Ya, sehingga nanti jadi sebenarnya presentasinya akan lebih dimudahkan kalau kita menggunakan persepsi konsep mengenai grup faktor. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan, ya, jadi di grup juga sudah kita umumkan juga, ya. Jadi nanti Rabu kita sudah akan melaksanakan UAS, ujian akhir semester. Soal UAS itu akan kita rilis pada jam 12.30 hari Rabu ini, di tanggal 9, ya. Jadi akan kita rilis pada 12.30 sesuai jadwal kuliah. Kemudian nanti silakan Anda kerjakan, ya, ditulis tangan rapi, kemudian di-scan, kemudian disimpan dalam PDF, lalu diupload dalam Dropbox yang sudah kita siapkan. Ini maksimal jam 18, ya, jam 6 sore. Oke,
Jadi ada materinya mulai dari pengertian ring sampai dengan ini tadi ya tentang grup faktor. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan juga khususnya tadi untuk kelompok yang sudah mempresentasikan mengenai grup faktor, ring faktor. Dan mohon informasinya tentang catatan siapa-siapa teman yang tadi aktif di dalam diskusi hari ini. Baik, saya ucapkan sekian. Kita ketemu lagi hari Rabu dalam ujian akhir semester. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.